Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sesi kita kali ini kita akan membahas tentang wakaf, yang dimana wakaf ini termasuk ke dalam bab zakat, wakaf, dan ibadah haji. Mata pelajaran PAI ya, kelas 10. Kita kan sering mendengar nih kata-kata wakaf. Misalkan contohnya wakaf masjid ya, atau wakaf sekolah ya. Kemudian apa lagi ya? Wakaf majelis taklim, dan masih banyak lagi tentang wakaf tersebut. Yang jadi pertanyaan, apa sih wakaf tersebut? Apakah wakaf sama dengan hibah? Ataukah wakaf sama dengan hadiah? Atau wakaf sama dengan sodako? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melihat perbedaan dan persamaannya. Kita bisa lihat di sini nih, dari macam-macamnya. Apakah sama nanti wakaf dengan hadiah atau dengan zakat? Gitu. Nah, di sini ada pembahasannya atau perbedaannya yang mendasar dari wakaf, sodako, infak, dan lain-lain. Nah, fokus kita kali ini kita akan membahas tentang wakaf, ya. Oh ya, di sini juga ada perbedaan antara wakaf dan zakat. Kemudian ada pengertiannya juga, ya, secara bahasa ataupun secara istilah gitu. Kita lihat di sini. Secara bahasa itu wakaf berarti berhenti, menahan, atau diam. Nah, sehingga dalam sudut pandang syariah, ya, jadi wakaf itu sebagai aset. Aset itu barang yang kita miliki atau harta yang kita miliki yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat. Sehingga kebermanfaatannya ini dapat dinikmati untuk kepentingan umum. Misal contohnya kayak gini nih. Saya memiliki sebidang tanah. Tanah tersebut kemudian saya wakafkan untuk membangun masjid. Nah, sehingga tanah tersebut saya lepas kepemilikannya untuk dinikmati kepentingan umum. Ya. Misalkan dibuat masjid tadi untuk kepentingan umum, kemudian saya buat masjid. Sehingga ketika sudah diwakafkan, maka saya tidak bisa mengambil kembali masjid tersebut di atas tanah saya, karena tanah tersebut sudah diwakafkan untuk masjid. Oke. Nah, ini ada rukun wakaf, ya. Kita lihat di sini ada 4 yang menjadi rukun wakaf. Yang pertama wakif, yaitu orang yang berwakaf. Oke, kita lihat di sini ada beberapa syaratnya, ya. Yang pertama itu harus merdeka, kemudian berakal sehat, dewasa, ya, kemudian tidak di bawah pengampuan. Jadi di sini sudah jelas memang harus merdeka, ya, kemudian harus berakal sehat, dewasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada mauquf. Ya, mauquf ini adalah benda atau harta yang akan kita wakafkan. Jadi ketika kita mau mewakafkan tanah, maka harus ada tanahnya. Jadi memang harus tanah itu memang kita miliki. Jangan kita mau berwakaf tapi tanahnya tanah orang lain, maka itu nggak bisa, ya. Kemudian ya di sini ada mauquf alaih, yaitu kalau mauquf alaih ini orang yang menerima atau orang yang mengurus dari
wakaf tersebut. Ya, misalkan tadi tanah tersebut saya wakafkan. Nah, misalkan untuk dibangun masjid. Nah, maka di sini orang yang menerima tanah tersebut maka harus dibangun masjid. Kemudian di sini ada sigot ya atau akad. Jadi akad ini harus berupa ucapan dan juga berupa tulisan. Karena memang suka terjadi kejadian kayak gini. Misalkan saya contohnya tadi ya biar ini. Misalkan saya mewakafkan tanah untuk dibangun masjid. Ya. Kemudian misalkan saya memiliki anak ya. Karena tidak diurus-urus surat-suratnya misalkan. Nah, sehingga ketika saya memiliki anak, kemudian anak saya tersebut menggugat tanah tersebut bahwa ini adalah tanah milik orang tua saya. Nah, sehingga terjadilah sengketa tanah antara ahli waris yang mewakafkan tanah tersebut dengan nazir atau orang yang mengurus tanah wakaf tersebut. Nah, sehingga jelas ketika terjadi permasalahan seperti itu, maka kita diharuskan untuk datang ke KUA. Loh, kenapa ke KUA? Mau nikah emang? Nah, bukan. Jadi ketika harus kita pahami bahwa ketika kita datang ke KUA itu bukan hanya urusan untuk menikah ya. Tapi ketika kita datang ke KUA ini kita akan mengurus ikrar wakaf. Supaya apa kita mengurus ikrar wakaf? Supaya tidak terjadi permasalahan di masa yang akan datang. Gitu. Jadi ketika misalkan kita akan mewakafkan sebidang tanah untuk dibuatkan masjid, nah maka kita harus selesaikan dengan membuat ikrar wakaf. Ya, nanti akan dibuatkan kita mekanismenya atau tata caranya kita datang ke KUA, ya kemudian kita bilang kita akan membuat ikrar wakaf. Ya, nanti ada orang yang berwakafnya, kemudian ada benda atau harta yang diwakafnya, ya nggak dibawa juga. Misalkan apa tanahnya enggak, cuma berapa luas gitu tanahnya, kemudian orang yang menerima atau sebagai pihak najirnya siapa, kemudian ada ijab kabulnya. Sehingga jelas kalau nanti di masa yang akan datang terjadi perselisihan, kalau kita sudah membuat ikrar wakaf, maka tidak akan terjadi perselisihan karena sudah jelas ada hitam di atas putihnya gitu. Oke. Jadi saya ulangi lagi nih ya. Di sini rukun wakaf. Memang yang pertama harus ada wakif, orang yang berwakaf. Kemudian ada maukuf atau harta yang kita wakafkan. Kemudian yang ketiga itu ada maukuf alaih atau nazir, orang yang mengurus harta wakaf kita. Ya, bukan harta sih, apa? Harta yang diwakafkan. Kemudian yang terakhir ada ikrar, pernyataan baik secara lisan ataupun dengan tulisan bahwa kita mewakafkan tanah tersebut untuk dibangun masjid gitu ya. Baik, itu saja pembahasan tentang wakaf ini. Apabila ada yang kurang jelas pembahasannya atau misalkan ada yang salah, mohon dibenarkan karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama kita sama-sama menuntut ilmu gitu ya. Oke, itu saja untuk pembahasan sesi wakaf ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.